warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Clara Amanda dalam program tamu kita. Pada hari ini Tribuners, lagi-lagi Clara membawa seorang bintang tamu cantik nih Tribuners. Hari ini kita bakalan ngebahas tema yang menarik nih, khususnya untuk milenial. Nah, sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita pada hari ini, kita kenalan dulu nih sama Kak Zahra. Silakan Kak, sapa Tribuners. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zahra Mardiah Anwar. Umur aku 22 tahun dan hari ini aku menjadi calon anggota legislatif DPR RI Dapil 1. Oke, nah itu Tribuners, keren kali ya Kakak Zahra ini adalah caleg DPR RI ya Kak? Iya, betul. Caleg DPR RI. Nah, jadi Tribuners, tema kita pada hari ini adalah milenial terjun ke dunia politik. Nah, gimana sih cerita Kak Zahra ini bisa terjun ke dunia politik hingga akhirnya mencaleg jadi DPR RI ya Kak? Nah, sebelum itu nih kita cerita dulu nih Kak, gimana sih kenapa akhirnya memilih untuk terjun ke dunia politik gitu? Oke, jadi kan kita sama-sama tahu ya kayak kalau misalnya di Indonesia ini stigma masyarakat soal politik tuh jelek banget. Betul. Dan jujur aku juga waktu pertama kali ditawarin untuk nyalon, itu aku juga lumayan mikir lama, pertimbangannya panjang. Karena dalam otak aku tuh sama, jadi politik itu jelek gitu, terus mainnya yang kayak gini gitu, pokoknya yang negatif. Betul. Nah setelah itu aku kepikiran suatu hal, aku tuh mikir kayak oke, kalau memang stigmanya masyarakat soal politik ini begitu negatif, nah gimana kalau misalnya aku ada di dalam dunia politik ini dengan tujuan mengubah stigma masyarakat tersebut. Jadi at least kalau ada aku nih di dalam politik, orang-orang tuh bisa mikir kayak, oh ternyata politik tuh nggak semuanya yang kayak gitu. Dan sebenarnya aku terjun ke dalam dunia politik ini, itu salah satu cita-cita aku juga untuk bisa berkontribusi banyak, bisa berdampak lah kepada masyarakat gitu. Jadi kehadiran aku di dunia ini tuh nggak kerasa sama aku doang dan keluarga, tapi juga dampaknya terasa sama orang lain gitu. Oke, gitu. Memang sih mungkin milenial sekarang apalagi dengan berita-berita di luar sana seperti apa dunia politik, money politiknya banyak gitu kan. Jadi milenial ini pasti memandang politik itu adalah dunia yang tidak untuk mereka seperti itu. Nah, Kakak sendiri kan nih tadi tertarik karena ingin memberikan eksistensi dirinya lebih bermanfaat nih di dunia. Nah, bagi Kakak sendiri apa sih sebenarnya yang menarik dari dunia politik ini gitu? Yang menarik dari dunia politik karena aku juga keluargaku latar belakangnya itu juga banyak dalam politik. Jadi ada interest tersendiri aku untuk lebih lanjut menelaah soal politik ini gitu. Karena juga aku lihat kan jarang ya ada muda-mudi yang mau ikut berpolitis. Apalagi pada saat-saat sekarang ini biasanya generasi kita tuh lebih sering ini nggak sih Kak, lebih kayak cuek aja gitu masalah politik gitu. Nah aku tuh ya pengen lah nunjukin ke teman-teman semua kalau misalnya kehadiran kita di politik itu juga dihargain kok gitu. Oke. Nah, itu tadi mention masalah keluarga. Berarti keluarga adalah salah satu faktor pendorong nih untuk Kakak terjun ke dunia politik seperti itu? Iya, betul. Kebetulan papa aku juga dari dunia politik dan aku juga sedikit banyaknya ikut tuh selama proses 10 tahun terakhir. Nah, dan jadi salah satu yang mensupport aku juga dan yang memotivasi aku juga untuk terjun ke dalam dunia politik itu bisa disebut keluarga aku gitu. Oke. Nah, tadi kan papa Kakak dari dunia politik. Apakah sekarang Kakak dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPR RI, itu bayang-bayangan ayah itu ngikut nggak tuh kayak, oh iya deh karena dia anak si itu gitu nggak sih? Tergantung sih sebenarnya. Kalau di kalangan yang seumuran papa mungkin ada ya yang kepikiran kayak gitu. Soalnya nggak cuma keluarga, tapi juga keluarga lain tuh juga sering kena yang kayak gitu. Maksudnya kayak dibilangin, oh iya karena keluarganya ini, karena keluarganya itu gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dilihat personelnya juga
beda cerita lagi gitu. Mungkin ya siapa tahu dia emang ada potensi di situ gitu kan, beda-beda. Nah, ya kayaknya nggak bisa lepas dari pemikiran masyarakat yang kayak gitu juga sih Kak. Jadi ya sedikit banyaknya pasti adalah orang-orang yang berpikir kayak gitu gitu. Oke. Itu tadi kan bayang-bayang papa pasti ada ngikut gitu kan. Tapi privilege-nya ada nggak sih dengan papa yang udah dulu terjun di dunia politik, keluarga juga gitu, untuk kakak sekarang yang melaju ke DPR RI gitu? Privilege-nya mungkin lebih ke ini ya, banyak orang-orang yang aku kenal. Jadi karena papaku dari dunia politik, jadi aku juga sedikit banyaknya tahu kenal sama orang-orang gitu. Jadi kayak kalau misalnya masyarakatnya seperti ini, aku harus seperti apa, kemudian tim-tim yang aku bisa andelin itu siapa gitu. Dan aku juga sedikit banyaknya juga belajar dari teman-temannya papa gitu. Jadi aku kenal, kemudian mereka juga kita sering diskusi dan ngobrolin soal politik-politik gitu-gitu. Oke, jadi lebih ke kayak punya langkah lebih, satu langkah gitu dari orang, karena kita udah ngikutin pengalaman papa dan teman-temannya gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk target kakak sendiri nih, apa sih setelah mengawali karir di dunia politik ini, target kedepannya seperti apa? Target aku ke depannya itu, aku harap dengan hadirnya aku di dunia politik ini, itu bisa memotivasi teman-teman kaula muda lainnya untuk juga berani berpolitik gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau ya generasi kita ini cuek-cuek bebek ya, dengan perpolitikan dunia ini. Nah, padahal kan sebenarnya itu nggak bagus juga kalau misalnya kita cuek-cuek aja, karena ya walaupun bagaimanapun nanti di masa depan kan yang bakal megang negara ini kita. Jadi dari sedini mungkin kita harus bisa atau mau sedikit banyaknya ikut serta dalam politik ini gitu. Jadi pengen kedepannya itu bisa menggait muda-muda lebih banyak lagi masuk ke dunia politik seperti itu ya. Nah, kalau perubahan sendiri nih, seperti apa sih perubahan kakak? Kalau dibilang sekarang kita seumuran nih kan, aku sendiri masih mikirnya kayak, aduh kalau politik kayak terlalu berat deh untuk gue yang masih segini gitu. Terus apa sih sebenarnya perubahan yang kakak rasain di usia muda ini sudah terjun ke dunia politik gitu? Perubahannya banyak sih. Aku ngerasa pemahaman aku soal dunia politik makin luas, kemudian cara aku bersosialisasi juga lebih bervariasi lagi sekarang. Karena aku nggak harus bersosialisasi dengan seumuran aku aja, tapi juga sama bapak-bapak, sama ibu-ibu juga. Jadi banyak sih pengetahuan-pengetahuan baru atau skill-skill baru yang aku dapetin setelah aku berada di dunia politik ini. Sebuah pengalaman yang life-changing menurut aku. Gitu. Keren banget. Nah, kalau masalah sosialisasi tadi yang beragam, berarti circle-nya sekarang berbeda. Circle pertemanannya gimana? Oh, kalau dari circle pertemanan, jujur aku nggak punya circle-circlean gitu. Jadi aku lebih yang kayak membaur sama semuanya aja. Dan sampai hari ini, itu teman-teman aku yang dari dulu ataupun yang baru-baru ini pun selalu support sama apapun yang aku lakuin sih. Enaknya gitu. Beruntung punya teman-teman yang suportif. Gitu. Oke, keren. Nah, kakak sendiri itu dari daerah yang sangat indah ya, pesisir selatan. Betul. Itu. Nah, dengan kakak terjun ke dunia politik, apa yang ingin kakak berikan kepada daerah kakak itu? Nah, aku tuh lihat kan pesisir selatan itu potensial ya sebenarnya. Banyak hal yang patut untuk kita sebarkan lebih luas lagi, kayak pariwisata. Itu kalau kita optimalkan kerjasama antara generasi muda dan pemerintah, kayaknya bakal bagus banget untuk pesisir selatan ke depannya, dan wisatanya juga. Dan kita berharap bahwa nanti generasi muda ini akan lebih dilibatkan lagi dalam hal apapun itu. Jadi baik pemanfaatan wisatanya itu kita, pemasarannya kita bersinergi dengan anak-anak muda gitu supaya lebih optimal. Karena kan yang lebih jago ngedit video itu sebenarnya generasi kita, nggak sih Kak? Iya. Oke, ya sebenarnya itu ya, harus diberdayakan generasi muda ini dan harus diapresiasi. Betul. Karena kalau yang kita lihat permasalahan di
tempat kita sekarang ini di Indonesia juga itu tuh bahwasanya lebih orang tua itu meremehkan anak-anak zaman Bener banget, sekarang. iya. Nah, gitu kan. Nih, sebagai kakak nih yang sekarang mungkin masuk ke dunia yang berbeda dengan anak muda yang sekarang mungkin mereka masih takut untuk ke situ. Ini gimana sih supaya mungkin mengajak orang-orang supaya bisa nih apresiasi ke anak muda dengan segala prestasinya, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan peluang yang mereka ciptakan gitu. Aku berharap masyarakat bisa lebih terbuka lagi dengan pembaharuan-pembaharuan yang ada, termasuk juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, termasuk kita anak-anak muda gitu. Karena aku lihatnya gini Kak, kadang tuh kita-kita nih punya nih banyak ide, kita punya banyak-banyak solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya kayak wisata kita kurang nih gitu. Nah, kita punya solusi, tapi mungkin karena anggapan tadi itu, karena kita selalu diremehkan ya, kayak ntar dibilang kamu tahu apa sih gitu, takutnya masih muda juga gitu. Dan tesnya juga beda kayaknya, karena orang tua, oh kayak gini kayaknya terlalu ribet gak sih, lebihnya kayak gini aja. Padahal kan itu memang seleranya anak muda sekarang. Iya, gitu. Kan harus mengikuti perkembangan zaman juga kan. Betul Nggak bisa sekali. terus-terusan kayak gitu. Jadi Tribuners buat bapak-bapak mungkin di luar sana, tolong dong kita jangan diremehin terus. Kita juga punya selera yang bagus, kita juga pokoknya ngikutin zaman aja deh gitu ya. Nah mungkin nih Kak yang terakhir nih aku mau nanya, kita nih kaum milenial yang juga pengen nih terjun ke dunia politik, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya kita harus cari informasi sih. Kita harus tahu dulu langkah-langkah apa, giat-giat apa yang kita bisa lakuin ketika kita benar-benar berniat untuk terjun ke dalam dunia politik. Dan nggak cuma niat, tapi kita juga harus punya yang namanya mental yang kuat. Itu yang paling penting sih, karena politik itu sebuah dunia yang baru lah buat aku, dan mungkin teman-teman juga akan sedikit banyak plot twistnya juga ketika masuk ke dunia politik. Banyak hal-hal yang mencengangkan, jadi harus siap mental. Gitu. Oke, nanti dulu. Aku Kak menarik lagi nih untuk plot twist dan hal-hal yang mencengangkan di dunia politik itu seperti apa? Karena yang aku tahu tuh politik tuh ya udah sih bapak-bapak isinya gitu kan. Nah kalau Kakak sendiri menganggap setelah masuk itu, wow ternyata seperti ini, itu gimana sih? Jadi setelah masuk politik itu, chat WhatsApp itu sehari itu bisa 100 lebih. Wow. Nah, ini apa dosen ya? Apa aku nggak bingung gitu. Jadi kan walaupun nge-reply chat doang, tapi kan sebenarnya kalau 100 agak berat juga ya, ditambah dengan aktivitas yang padat juga gitu. Itu yang rada plot twist, waduh ini HP rame ya sekarang gitu. Jadinya bunyi banyak yang nelpon gitu. Jadi kagetnya di situ sih, kan biasanya HP sepi ya, terus tiba-tiba sekarang 100 notif sehari, aduh bingung. Itu gitu. isinya apa kalau boleh tahu? Aduan atau seperti apa? Biasanya itu dari tim sih, banyak yang ngomongin kendala-kendala yang dihadapi sama tim di bawah. Terus juga kadang masyarakat juga sering ngechat kayak kalau ini permasalahannya gimana gitu. Oke, berarti ada aduan masyarakat juga ya? Iya, benar gitu. Kalau permasalahannya misalnya nih soal BPJS gitu-gitu, ini gimana? Saya mau berobat gini-gini gitu. Dan ya cukup plot twist juga sebenarnya itu. Karena aku dulu baru selesai kuliah, terus tiba-tiba aku langsung nih balas chat 100 chat sehari gitu. Yang awalnya cuma balas dosen doang, Ngechatin dosen. terus sekarang aku jadi ngechatin 100 orang, agak pegal juga gitu. Oke. Kalau untuk menanggapi aduan dari masyarakat sendiri seperti apa Kak? Aku biasanya bantuin cari solusi sih gitu. Misalnya kayak ada masyarakat yang sakit, terus rumahnya jauh gitu, itu solusinya gimana gitu. Aku bantu-bantu sekedar nyari solusi, apa yang kira-kira aku bisa bantu mereka gitu.
Oke. Oke, itu tadi Tribuners pembicaraan kita sama Kak Zahra hari ini. Kita sudah bahas banyak bagaimana keinginan Kak Zahra untuk terjun ke dunia politik, untuk merubah pandangan politik khususnya di kalangan anak muda, agar kita nggak memandang politik itu sebagai dunia yang mungkin sangat jauh dari jangkauan kita seperti Bener. itu. Nah, mungkin untuk terakhir Kak boleh silakan kasih closing statement-nya. Buat closing statement mungkin aku mau berpesan aja buat teman-teman yang muda-mudi semuanya, tetap semangat, tetap jadi muda-mudi yang open minded. Apalagi sekarang di dunia politik itu banyak informasi yang harus kita cerna, dan kita harus jadi individu yang cermat dan jangan mau kebawa-bawa hoax-hoax aja. Jadi lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Dan untuk teman-teman yang kepikiran untuk mencoba dalam dunia politik, jangan takut, jangan ragu, mantapkan niat dan mental. Semoga jika niatnya baik dalam berpolitik, semoga itu akan menjadi suatu hal yang baik ke depannya dan langkah-langkahnya dipermudah oleh Allah gitu. Amin. Amin. Jadi itu Tribuners, pesan dari Kak Zahra, jadi individual yang lebih open minded, jangan mudah kebawa hoax aja gitu kan. Lebih cermat dalam menerima informasi, seperti itu Tribuners. Itulah perbincangan kita pada hari ini Tribuners. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.